Yesterday, Zara posted a collection on Instagram, and it was the most disgusting collection I've ever seen. Nggak, jahat banget, sakit gua. Tapi teruntuk brand Zara, aku cancel ya sampai ditunggu tindakan nyatanya. Halo semuanya, aku Yusuf Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya. Jangan menyerah. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana brand Zara yang diduga menghina Palestina, khususnya adalah menghina atau mengejek bagaimana genosida yang terjadi di Palestina. Dan ini pun lantas memicu kemarahan dari para netizen. Dan mereka sih sudah mengeluarkan klarifikasi dan katanya nggak ada tujuan seperti itu. Dan lantas bagaimana nih cerita selengkapnya? Ya udah, yuk kita kulik bareng-bareng ya. Untuk pertama mungkin kita mulai dulu dari introduction atau perkenalan mengenai brand Zara, karena mungkin ada yang belum kenal dengan brand yang satu ini. Jujur kalau aku pribadi nih, itu cuma tahu namanya doang, jujur ya, dan aku juga nggak punya produknya sih, nggak pernah beli. Oke, ini adalah informasi yang aku dapatkan dari Wikipedia. Kalau seandainya salah terkoreksi ya. Zara sendiri adalah sebuah retail pakaian yang berkantor pusat di Arteixo, Galicia, Spanyol. Perusahaan ini fokus pada fast fashion dan produknya meliputi pakaian, aksesori, sepatu, pakaian renang, kecantikan, dan parfum. Perusahaan ini adalah yang terbesar di dalam Inditex Group dan retail pakaian terbesar di dunia. Hingga tahun 2017, perusahaan ini mengelola hingga 20 koleksi pakaian per tahun. Alright, dapat kita simpulkan bahwa ini brandnya dari Spanyol ya guys. I see about that. Terus apa yang terjadi dengan mereka baru-baru ini? Jadi guys, dalam kampanye terbarunya untuk koleksi The Jacket, brand ini dituduh mengejek penderitaan warga Palestina. Di gambar yang sekarang lagi viral banget, tampak ada boneka-boneka yang ditutupi pakaian putih dan plastik, yang mana orang menilai bahwa penggambaran dari gambar ini itu merujuk kepada para korban di Gaza. Kemudian Hindustan Times juga melaporkan nih bahwa publik itu dapat melihat peta Palestina yang terbalik di latar belakang iklan tersebut. Dan teman-teman, tidak hanya brandnya saja yang dihujat sama netizen, tapi untuk modelnya yaitu Kristen McManamy juga turut dihujat oleh banyak netizen. Warganet itu lantas membanjiri kolom komentar Instagram dari sang model dan menuntut penjelasan kenapa ia mau menjadi bagian dari pemotretan yang bertema genosida tersebut. Beberapa juga menyayangkan dan mengatakan, padahal Anda ini bukan model kemarin sore loh, tapi kok mau ngambil project ini? Dan teman-teman, usut punya usut untuk konten kampanye Zara itu dipotret oleh Tim Walker dengan arahan seni oleh perusahaan Prancis Amerika, Baron & Baron. Oke, jadi gitu toh, I see. Dan pada akhirnya warganet lain itu memenuhi kolom komentar unggahan Zara dengan berbagai komentar kritikan. Salah satu misalnya datang dari Direktur Eksekutif merek Haute Hijab, yakni Melanie Elchurch, yang juga menyebut bahwa konten Zara itu memuakan. Melanie sendiri menuliskan seperti ini guys, ini memuakan, gambaran memuakan, menyimpang, dan sadis macam apa yang saya lihat. Kemudian seniman Palestina Hazem Harb juga mengomentari kampanye tersebut dan menyerukan boykot terhadap brand Zara. Sang seniman menuliskan seperti ini guys, menggunakan kematian dan kehancuran sebagai latar belakang fashion adalah tindakan yang sangat jahat. Keterlibatannya dan seharusnya membuat kita marah sebagai konsumen. Boykot Zara. Aduh, jujur sih aku bukan marah lagi ya, tapi aku sedih dan juga pengen nangis rasanya. Jadi nggak heran nih teman-teman, banyak banget dari masyarakat dunia yang murka dan juga pengen memboikot brand Zara. Contoh nih, ada seorang netizen yang mana di sosial media TikToknya dia itu memperlihatkan bahwa dirinya itu memilih mengembalikan pakaian-pakaian dari Zara yang baru saja dia beli. Dan mari kita tonton bagaimana video dari Kak Enaya ya. هاي يا جماعة شريها يوم الجمعة والله العظيم ما كنت بعرف إنه لازم قطعة زارا كمان. امبارح كنت قاعدة في أمان الله فبشوف يعني الحقارة تبع الببليستي اللي عاملينها جديد، يعني هم بيتمسخروا على الدمار اللي صاير بغزة والدمار اللي في فلسطين والشهداء، يعني قمة في الحقارة قمة. فتقززت جدا، يعني أنا مستحيل ما حكيت، سولت لي يعني ما سولت لي نفسي لحظة أحكي خلص أنا اشتريتها يعني آخر مرة والله رجعها. الحمد لله لسه ما طلعتش فيها، يعني لسه التيكت موجود فرايحة لقيت ارجعها. عمره فيت سيدريست يا مغربة هيها رجعتها. جماعة لازم نستحي حالنا شوي، يعني في ناس مش ملاقيين شيء ياكلوه، في حرب، يعني انتوا بفلوسكم قاعدين تدعموا الكيان الصهيوني. مش عارفة لازم نستوعب هالشغلة. مش مشكلة إذا أنت مش داري ووعيت على غلطك، خلص وقف وقف. هاي مش مقاطعة، هذا استغناء. وإذا أنت عندك البديل وعندك 20,000 ماركة تانية فيك تستغني عن هاي الماركة وتروح ماركة تانية تشتري أي إشي، مش هتموت فعليا، يعني عندك شويس. بس هم قاعدين بيموتوا بهذه الفلوس.
تمام؟ Yep. ما تساهم فيها. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk Kak Ena itu beli brandnya Zara gitu 2 hari yang lalu, dan dia itu bersumpah dia itu nggak tahu bahwa brand ini kayak support Israel. Dan setelah itu barulah dia ngelihat ada kampanye terbaru dari Zara yang memperlihatkan hal seperti yang sudah kita bahas tadi, dan itu lantas membuatnya kaget juga dan terkejut, dan akhirnya dia itu memilih untuk membalikan brand tersebut atau kayak return gitu loh guys. Dia juga mengatakan bahwa ketika kita nggak ngebeli barang dari brand ini, kita nggak akan mati atau kita nggak akan kenapa-kenapa gitu. Kita juga masih punya opsi untuk ngebeli dari brand-brand lain, masih punya banyak opsi. Tapi ketika kalian berkontribusi untuk membeli brand yang mendukung Zionis, ya kalian pasti tahu apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang berada di Palestina. Jujur aku setuju banget sih dengan opini dari Kena. That's right. Terus pendapat yang kedua. Hi everyone. Yesterday Zara posted a collection on Instagram and it was the most disgusting collection I've ever seen. Why? Look at this. Look at the background. They are making fun of us. Literally, they are making fun of us, and they are making fun of children who have been and our houses which have been destroyed. Shame on you. I won't ask about your humanity, Zara, because if you knew what humanity is, you wouldn't do this. Guys, let's start Zara boycott season to teach them that our blood isn't cheap. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah dia itu ngajakin orang untuk ngeboikot Zara karena Zara itu kayak making fun atau kayak ngejek bagaimana penderitaan dari warga Palestina dan juga bagaimana kematian dari para korban di Gaza, terutama anak-anak. Dan dia juga katanya tidak akan menanyakan di mana letak kemanusiaan dari Zara, karena kalau mereka benar-benar punya rasa kemanusiaan, mereka nggak akan pernah membuat kampanye seperti itu. That's why dia ngajakin orang-orang untuk ngeboikot brand Zara dan juga memberikan pelajaran kepada brand tersebut bahwa darah kami tidak murah. Next, ini pendapat dari netizen Indonesia guys. Gue udah speechless banget sama Zara. Gak jahat banget, sakit gue. Mereka baru aja campaign koleksi terbaru mereka dengan menggunakan kondisi genosida yang terjadi di Palestina. Mereka menggunakan mayat, peti mati, reruntuhan, debu, kerusakan, seakan menggambarkan kondisi yang sekarang terjadi di Palestina. Ini salah satu fotonya juga. Gila sih, mereka tuh secara sadar loh menggunakan konsep ini. Gak punya hati ya. Dan jangan lupa di tahun 2021 head designernya Zara, Vanessa Perilman, juga udah pernah bikin statement bahwa ya intinya dia tuh menentang Palestina gitu. Dia emang udah dari dulu, dan sekarang mungkin dia lagi banyak nyali aja gitu. Dengan tegas bisa gue bilang kita harus boikot Zara sih. Gila, parah, dia tuh belak-belakan banget. Kalau yang lain kan masih kayak ya udah diem gitu. Kalau ini tuh kayak belak-belakan, nggak takut gitu loh. Yaps. Secara sengaja, secara sadar menurut gue. Ada yang bilang kayak siapa tahu itu tuh cuman kayak weird konsepnya mereka aja gitu. Kayak weird idenya mereka. Enggak sih menurut gue, gak mungkin dia gak sadar bikin konsep kayak gitu. Yap, sama itu akhir tahun dan mereka pasti sadar ngelakuinnya. Ini tuh akhir tahun, mau Natalan, mau tahun baru, pasti kan pembelian konsumen makin tinggi gitu kan biasanya, dan dia bikin campaign kayak gitu. Gila, bener-bener deh lu Zar, lo udah desainnya jiplak, harganya overpriced, overrated ya kan, pegawainya sinis-sinis, lo sekarang campaign begitu caranya. Set deh. Nih jujur nih, aku tuh pengguna parfumnya loh, parfumnya Zara gue suka gitu kan. Tapi nggak dulu deh sekarang, bye Zara, bye. Sebenarnya masih banyak sih teman-temannya Zara, kakak adiknya Zara ya, brand yang mendukung Israel gitu ya. Cuman nih brand satu belak-belakan banget gitu, berani banget gitu, ya udah kita boycott aja, cancel ya. Masih banyak produk lokal yang bagus-bagus, tenang aja. Gak rugi kita cancel Zara, cancel aja. Gila aja, jahat tau gak sih? Bener, aku setuju banget. Kita itu nggak akan rugi banget kalau kita nge-cancel atau nggak ngebeli produk mereka. Karena balik lagi teman-teman, masih banyak banget pilihan-pilihan produk yang tidak mendukung Zionis di dunia ini. Dan selain itu di sini ada juga Hesti Purwadinata yang sudah speak up di sosial medianya. Di sini untuk Hesti menuliskan, nggak pernah bicara sih soal boycott brand, soalnya memang serumit itu. Ada yang lokal Indonesia, tapi ternyata ada akuisisinya. Ada juga yang katanya aman, tapi ternyata ada pendanaan yang berhubungan. Duh riweuh, tapi ya udah jadinya senyamannya aja. Karena banyak juga yang memanfaatkan situasi ini dengan gak fair. Tapi teruntuk brand Zara, aku cancel ya sampai ditunggu tindakan nyatanya. Padahal ini produk asal Spanyol, negara yang cukup vokal support Palestina. Tapi katanya desainernya kayak terus emoticon Lantas gimana tanggapan dari brand Zara? Apakah mereka tetap bungkam dengan tuduhan-tuduhan yang sudah dilontarkan kepada mereka? Nah teman-teman, untuk Zara sendiri nggak diam. Mereka sudah membagikan respon melalui sosial media. Dan dapat diperhatikan ini dalam bahasa Inggris ya. Coba aku terjemahkan di sini. Jadi intinya mereka itu mengatakan kayak gini guys.
Setelah mendengarkan komentar tentang kampanye Zara Atelier di Jaket, kami ingin membagikan beberapa hal tentang kampanye ini. Kampanye ini dibuat pada Juli lalu dan dipoto pada September, menghadirkan series dari berbagai foto dari patung yang belum selesai di ruangan pematung yang belum selesai, dengan tujuan untuk menunjukkan craftsmade garment dalam konteks artistik. Sayangnya beberapa orang merasa tersinggung karena foto ini yang sekarang sudah dihapus, dan melihat foto ini jauh dari ide pembuatan yang diharapkan. Zara menyesali kesalahpahaman ini dan kami menegaskan kembali penghormatan kami yang mendalam kepada semua orang. Dan teman-teman, sebelum perilisan statement ini, mereka memang sudah menarik foto tersebut atau menghapusnya di sosial media. Dan Inditex yang merupakan pemilik Zara mengatakan bahwa penarikan iklan ini semata-mata merupakan bagian dari prosedur normal untuk pembaruan konten. Dan guys, seperti yang sudah dibahas oleh kakaknya tadi, ini tuh bukan kali pertama Zara itu mendapatkan reaksi keras dari aktivis pro-Palestina. Pada tahun 2022, para aktivis menyerukan masyarakat berhenti berbelanja produk brand tersebut setelah pemilik waralaba toko Zara di Israel mengadakan acara kampanye untuk politisi sayap kanan Israel, yaitu Itamar Ben-Gvir di rumahnya. Insiden lain juga tercatat di tahun 2021 setelah kepala desainer merek tersebut, yakni Vanessa Friedman, itu menuliskan pesan bernada kebencian di Instagram pada model berdarah Palestina yang bernama Kahir Harhash. Harhash diketahui aktif nih menyampaikan dukungan untuk tanah airnya melalui unggahan di media sosial. Terus pada tanggal 9 Juni 2021, si Friedman ini menanggapi salah satu unggahan dari Harhash dengan sentimen yang tendensius. Tanggapannya kayak gini guys, mungkin jika masyarakat Anda berpendidikan, mereka tidak akan meledak ke rumah sakit dan sekolah yang didanai Israel di Gaza. Kayak gitu guys tulisannya. Terus si Perelman ini itu juga mengkritik bagaimana profesi yang dijalani oleh Harhash. Dia menuliskan, saya pikir lucu bahwa Anda memilih jadi model, karena pada kenyataannya hal itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama Islam. Dan jika Anda ada di negara muslim manapun, Anda akan dilempari batu sampai mati. Dan saat itu Zara mengecam komentar Perelman yang menuliskan, Zara tidak menerima segala bentuk kurangnya rasa hormat terhadap budaya, agama, negara, ras, atau kepercayaan apapun. Zara adalah perusahaan yang inklusif dan kami tidak akan pernah menoleransi diskriminasi dalam bentuk apapun. Kami mengutuk komentar-komentar yang tidak mencerminkan nilai-nilai inti kami, yaitu saling menghormati satu sama lain, dan kami menyesali pelanggaran yang ditimbulkannya. Sebagai perusahaan multikultural, kami berkomitmen memastikan lingkungan yang adil dan inklusif sebagai bagian dari nilai-nilai perusahaan kami. Alright, jadi seperti itulah bagaimana yang terjadi dengan brand Zara, dan inilah yang menyebabkan banyak banget dari netizen yang menyerukan untuk boykot Zara. Anyway, cukup sekian yang untuk hari ini. I'm Sulke pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget, dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye.